dan kontra terkait polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, dan Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan, masih terus menyelimuti jagat maya. Ya, saat ini masyarakat tampak terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Agus dan kubu Novi. Sama-sama kuat dalam argumennya. Dalam kesempatan ini, 5 praktisi hukum yang berada di kubu Agus ikut menyuarakan alasannya berada di kubu Agus secara aspek hukum. Dan untuk mengetahui alasan para praktisi hukum tersebut pro terhadap Agus, maka inilah 5 praktisi hukum yang pro terhadap Agus Salim, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Firman Chandra menilai bahwa berdasarkan payung hukum, uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah sah menjadi hak milik Agus Salim. Dan Pratiwi Novianti alias Novi tidak memiliki hak untuk menarik uang donasi tersebut. Sekalipun beralibi uang donasi tersebut ia tarik agar tidak terjadi penyalahgunaan kembali yang dilakukan oleh Agus dan keluarga. Ya, menurut Firman Chandra, hal tersebut lantaran sejak awal tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa uang donasi yang terkumpul khusus dipergunakan untuk kepentingan berobat Agus. Terkait kasus donasi, sebenarnya payung hukumnya itu ada, Indonesia itu ada undang-undang terkait dengan pengkumpulan sumbangan atau undian. Itu di tahun 61 itu sudah ada undang-undangnya. Kemudian peraturan pemerintahnya muncul di tahun 88 atau tahun 80-an. Cuma permasalahannya kalau sampai ke sana itu ada perizinan dari Kemenkes, Kementerian Sosial, dan harus tertulis. Ini kalau saya amati tidak ada hukum perikatannya antara pemberi donasi dengan penerima donasi. Kalau ada hukum perikatannya, perjanjiannya, itu baru sahih sebagai hukum perikatan sesuai dengan KUHP. Kalau ada, itu di sana jelas. Misalnya donasi itu tidak diperuntukkan untuk pengobatan Mas Agus, apakah boleh diambil kembali? Nah, itu ada tertulisnya. Kalau tidak ada, saya sebutkan dulu definisi donasi. Donasi itu adalah sumbangan sukarela dari pemberi donasi kepada penerima donasi, meskipun lewat yayasan atau perorangan, itu sama kita anggap, tanpa ada paksaan dan tekanan. Artinya apa? Penerima donasi sebenarnya kalau secara definisi boleh menggunakan uang donasi untuk apapun. Contoh misalnya, apakah tidak dihitung perjalanan dari rumah ke rumah sakit? Apakah tidak dihitung misalnya second opinion dari rumah sakit A ke rumah sakit B? Apakah dia tidak makan? Apakah dia tidak melakukan upaya-upaya lain? Kan berarti kan uang donasi itu dipakai, bukan melulu untuk pengobatan matanya. Apalagi katanya bahwa matanya sudah 90%. 90% tidak bisa diobati. Artinya apa? Berarti uang donasi ini sebenarnya sah untuk diolah oleh Mas Agus dan keluarga. Ini masalahnya ada tertulis. Itu permasalahannya. Bagaimana uang itu yang sudah masuk ke Mas Agus, sudah digunakan, sudah untuk makan, dikembalikan lagi. Nah itu bagaimana? Meskipun ada petisi, katakanlah petisi dari beberapa orang yang ingin uang itu dikembalikan. Nah sekarang harus dilihat lagi legal standingnya. Legal standingnya uang tersebut langsung ke rekening Mas Agus atau ke rekening yayasan atau rekening Mbak Novi. Nah itu harus dilihat. Kalau memang langsung berarti kan tidak ada filter, langsung diterima oleh korban, kan begitu. Nah tiba-tiba korban tidak bisa memberikan peruntukan. Jadi dari yang diterima itu untuk apa saja. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada. Kalau mau fair lagi, panggil audit. Itu lebih fair tuh. Panggil audit untuk mengaudit keuangan ini. Apakah betul majority untuk pengobatan atau majority untuk kepentingan pribadi. Kalau mau fair di sana, sehingga nanti kan ada sisa tuh. Nah sisa itu secara etikanya bisa dikembalikan atau tidak. Tidak, kan balik lagi dari diskusi para pihak. Cabut semua kuasanya. Mas Agus mencabut kuasa. Mbak Novi kalau sudah memberikan kuasa cabut dulu. Kemudian siapa lagi yang punya kepentingan di situ cabut dulu. Sehingga tidak ada kuasa hukum yang nimbrung di kasus ini. Mereka duduk bertiga, diskusi solusinya apa.
Kita itu punya namanya restoratif justice, kenapa itu tidak digunakan? Praktisi hukum Hotman Paris mencoba memberikan sudut pandang yang cukup netral dalam kasus uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi. Hotman Paris menilai bahwa secara hukum uang donasi tersebut adalah hak milik Agus dan Novi tidak memiliki hak untuk menuntut transparansi uang tersebut dipergunakan untuk apa saja. Namun di sisi lain, secara moral, sikap Agus yang diduga menyalahgunakan uang donasi pun dinilai kurang terpuji. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus, siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang nyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya kan tujuannya mengobati matanya, tapi dia pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya lebih pro terhadap Agus, korban penyiraman air keras dibandingkan dengan Novi. Kamarudin Simanjuntak menilai bahwa sikap Novi yang menarik uang donasi milik Agus sangatlah keterlaluan. Hal tersebut lantaran, menurutnya, Novi tidak memiliki hak mengintervensi Agus maupun keluarganya, yang saat ini posisinya sedang dalam kesulitan. Menurut saya ya, itu bosnya itu yang bernama Novi itu keterlaluan. Karena itu Agus kan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu sumbangan dari masyarakat. Kenapa Novi menginginkan itu? Dan kenapa Novi menarik uang itu? Itu kan hak daripada Agus. Apabila dilaporkan atau disomasi, menurut saya tepat juga itu pasal 45 junto pasal 27 Undang-Undang ITE. Karena Novi itu sesungguhnya dia tidak punya hak, tapi dia intervensi dan seolah-olah dia punya hak gitu. Ya, soal tidak dilibatkan itu urusan lain. Nah, urusan dia itu adalah apakah menggunakan security di kantor. Nah, kalau tidak menggunakan security, bagaimana keamanan Agus sampai bisa dikena siram begitu kan? Nah, tidak ada urusannya. Jadi Bu Novi itu menurut saya keterlaluan kalaupun sampai menarik dana seperti itu dari Agus. Itu tanggung jawab dia Agus itu kepada masyarakat yang menyumbang dia. Ya jelas pro ke Agus. Karena menurut saya itu Novi nggak berhak. Kecuali misalnya uang itu adalah urusannya Novi, maka Novi berhak untuk menarik atau mengaudit gitu loh. Maka oleh sebab itu sudah tepat saran rekan saya itu Pak Abbas supaya keuangannya Novi itu diaudit supaya jelas pertanggungjawabannya. Praktisi hukum Agus Nahak menilai bahwa polemik uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang hingga kini masih menjadi perdebatan memang sangat keliru. Pasalnya, sejak awal tidak ada perjanjian tertulis antara Agus, Novi, dan para donatur yang bersedia memberikan donasinya terhadap Agus. Namun, secara hukum, Agus Nahak menilai bahwa uang donasi tersebut kini sudah sah menjadi milik Agus sepenuhnya, lantaran tidak ada suatu perjanjian yang dilanggar oleh Agus. Jadi begini, kalau bicara donasi itu kan sukarela ya kan? Artinya si Novi ini kan yang mengakomodir, yang mencetuskan untuk adanya donasi buat Agus mengobati matanya. Tapi dalam perjalanan ada dugaan bahwa ternyata dana donasi yang kurang lebih 1 M lebih tersebut itu digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi bukan digunakan untuk pengobatan. Kalau saya sih begini ya, kalau melihat dari
sisi kemanusiaan kan sudah dijalankan. Artinya namanya donasi itu pada sukarela gitu loh. Siapa memberikan donasi itu dianggap kayak hibah gitu loh, sukarela, sah. Dia mau membantu secara kemanusiaan kepada si Agus Salim. Tapi dalam perjalanan ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain. Ya ini kan tidak dalam perjanjian. Kalau dia menggunakan untuk pengobatan kayak, untuk keluarganya kayak, untuk apa, sah-sah saja kalau menurut saya. Masalahnya di mana gitu loh. Nah kalau si N itu atau si Novi tersebut mengupload ke media sosial, lalu menyerang si Agus karena masalah donasi, pertanyaan saya, apa uang itu dari si Novi atau dari donatur yang lain gitu loh. Karena ini kita bicara soal hubungan hukumnya. Memang pencetusnya dia, tapi apakah uang 1 M lebih itu dari Novi? Dan tidak boleh juga loh secara sepihak Novi mengupload ke media sosial menyerang yang namanya personal atau pribadinya si Agus Salim kan begitu. Emang ada perjanjian. Lalu harusnya juga si Agus juga harusnya memang tujuan orang donasi kan untuk kemanusiaan, untuk membantu dia untuk pengobatan matanya, ya kan? Tetapi dalam perjalanan kalau dia misalnya menggunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak dipergunakan, itu sebenarnya juga keliru ya. Tetapi ini pribadinya dia dong. Kamu ngasih duit ke dia, mendonasi, dia boleh gunakan dong untuk hal-hal yang lain selain untuk donasi matanya. Karena untuk kebutuhan dia, artinya kemanusiaan itu kan kita nggak tahu apakah perjanjian itu secara sah bahwa kami kasih donasi nih, tapi untuk mata kamu aja ya penyembuhannya, kan tidak ada perjanjian itu kan. Boleh dong, sah-sah saja digunakan untuk hal yang lain. Kalau saya tidak ada persoalan, selama yang memberikan donasi itu tidak komplain. Ini juga keliru kalau menurut saya. Tapi kalau secara hukum dia gunakan untuk hal yang lain juga tidak melanggar hukum. Tidak ada potensi hukumnya karena tidak ada perjanjian di situ. Kecuali ada perjanjian bahwa ini khusus untuk matamu aja loh. Tidak untuk yang lain, kamu akan bisa dipidanakan atau digugat balik gitu lah. Dan donasi tidak bisa dibalikin kalau menurut saya. Karena donasi itu sukarela. Yang kedua itu semacam hibah itu loh. Dan sah. Boleh diterima oleh yang bersangkutan karena soal kemanusiaan. Praktisi hukum Deolipa Yumara juga memiliki pendapat yang serupa dengan para praktisi hukum sebelumnya. Ya, menurutnya uang donasi yang telah diberikan kepada Agus kini seharusnya sudah menjadi hak Agus sepenuhnya dan tidak ada siapapun lagi yang berhak mencampuri terkait uang donasi tersebut. Bahkan dalam kasus ini, jika Novi terbukti melakukan tindak kejahatan seperti yang dilaporkan Agus, Novi dapat terancam hukuman penjara. Jadi begini, yang namanya donasi itu adalah sumbangan atau pemberian dari satu orang ke orang lain. Tidak dalam bentuk perikatan atau ikatan, jadi sumbangan, pemberian, namanya donasi. Dari kelompok orang kepada orang lain namanya donasi. Pemberian ini sifatnya setara, jadi Agus tidak berada di bawah kekuasaan orang tersebut. Jadi ini namanya donasi. Yang namanya donasi atau pemberian atau hadiah yang sifatnya pribadi ketemu pribadi itu boleh dan sah. Nah kemudian ketika sudah diberikan, misalnya donasi sudah diberikan kepada Agus, ya tentunya menjadi haknya Agus. Donasi itu mau dipakai buat apa itu urusan dia. Kita sebagai pemberi atau kelompok ini sebagai pemberi donasi tidak boleh mencampuri lagi karena sudah diberikan. Haknya berpindah dari hak miliknya donasi diserahkan ke Agus menjadi hak miliknya Agus. Ketika sudah menjadi hak miliknya Agus berarti udah haknya Agus untuk menggunakan donasi itu. Mau buat apa itu urusan dia. Begitu, itu yang namanya donasi. Dia mau pakai buat apa urusan dia. Dia mau pakai benar kah, mau pakai gak benar kah urusan dia dan gak ada hukumnya. Begitu, hukumnya adalah itu sudah punya dia, nggak boleh kita utak-atik. Yang salah yang memberikan donasi dong, si pemberi donasi salah. Ketika dia sudah memberikan, dia harus ikhlas. Begitu. Kalau dia masih transparan nggak bisa. Transparasi terhadap pemberian itu hanya bisa dilakukan secara struktural dari pimpinan kepada bawahan. Misalnya apa? Misalnya begini, pimpinan ngasih uang kepada bawahan, tolong dong beliin semen 5 biji, ternyata oleh bawahan itu nggak dibeliin semen, dia pakai tuh buat bayar utang segala macam. Ini kan struktural, atas perintah atau atas pemberian, dan pemberian sifatnya adalah perintah, sehingga ini disebut penggelapan. Jadi ketika yang seperti ini namanya penggelapan atau penyelewengan gitu. Tapi kalau donasi yang sifatnya non struktural antara individu ketemu individu, donasi namanya, itu dinamakan pemberian. Nah, pemberian ini ketika sudah diberikan, haknya sudah berubah. Jadi nggak bisa donatur ini kemudian kami minta transparan, buangnya buat apa, nggak bisa. Salahnya mereka ngasih donasi, begitu kan. Jadi yang dimaksud donasi adalah pemberian yang ikhlas dan tidak boleh diganggu-gugat setelah diberikan.
Tidak boleh juga ditanya-tanya buat apa buat setelah diberikan. Kecuali pemberian orang tua kepada anak. Nah, ini buat sekolah ya, sama anak uangnya dipakai main-main, dipakai buat beli mainan, beli apa. Nah, orang tua bisa marah. Kenapa orang tua bisa marah? Ya karena dia hubungannya kan terikat antara orang tua dan anak, hubungannya ada. Kalau donasi itu nggak ada hubungannya. Ya tentunya di Undang-Undang Seper itu sanksinya ada 5 tahun penjara, ada 4 tahun penjara, begitu kan. Macam-macam sanksinya, karena pasalnya banyak tuh tentang pencemaran nama baik kan. Jadi ya itu harus dijalanin. Bahkan disidangkan juga. Bisa bebas, bisa ini, bisa ditahan, bisa di apa.